Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pustasari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mekanisme atau alur penyusunan skripsi. Nah, di sini kita sudah buka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Untuk langkah pertama kita harus mengatur dulu untuk kertas dan juga paragrafnya. Nah, untuk kertas kita buka menu layout. Lalu untuk size-nya kita menggunakan kertas A4. Dan untuk marginnya kita pilih custom margin. Di sini kita ubah dulu untuk topnya 3, terus kirinya 4, atasnya 3, dan kanannya 3. Di sini kita pilih portrait ya, lalu klik OK. Nah, untuk pengaturan paragrafnya kita ke menu home, lalu pilih di sini paragraf. Kita pilih di sini kita menggunakan line spacingnya 1,5. Lalu klik OK. Nah, setelah kita selesai mengatur kertas dan juga paragraf, di halaman pertama ini biasanya ada cover ya. Jadi, setelah kita atur kertas dan juga paragraf tadi, ada baiknya kita save atau kita simpan dulu file ini agar nanti auto save-nya aktif. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, entah error atau apapun itu, file kita masih aman, tidak hilang begitu. Nah, di sini saya sudah ada contoh covernya ya. Pada halaman pertama ini ada cover. Lalu kita langsung saja ke halaman selanjutnya. Di sini kita akan membuat judul halaman. Jadi kita di judul halaman ini menggunakan heading pada menu style ini. Jadi heading ini juga nantinya berfungsi untuk kita membuat daftar isi otomatis. Sebelum itu kita pilih menu view dulu. Pilih di sini ada navigation pane-nya, kita centang. Di sini nanti akan tampil heading-heading yang sudah kita buat. Nah, di sini kita ketik aja dulu. Di skripsi itu ada yang namanya halaman lembar pengesahan pembimbing. Nah, di sini setelah ini kita ke heading 1. Di sini heading 1 kita klik kanan, pilih modify. Di sini kita setting dulu untuk jenis hurufnya itu Times New Roman. Untuk ukuran hurufnya untuk judul kita pilih 14. Lalu kita bold, tidak perlu huruf miring dan juga garis bawah. Untuk warnanya kita pilih hitam. Untuk peletakannya kita pilih di tengah, ini tidak usah dicentang. Lalu kita ke format, kita cek settingan fontnya apakah sudah sesuai. Lalu untuk paragrafnya, nah di paragraf ini kita settingan ininya kita nolkan aja semuanya. Lalu untuk line spacingnya kita pilih double, kita klik OK. Lalu kita cek lagi di numbering ini kita pilih non ya. Oke. Nah, kita blok yang tadi, kita klik heading 1. Nah, ini sudah jadi, dan di sini dia akan muncul sebagai nanti kita mencek apakah dia benar-benar sudah masuk sebagai judul di heading 1, dan juga nanti bisa kita gunakan untuk mengisi daftar isi otomatis. Nah, selanjutnya lakukan juga pada halaman lembar-lembar selanjutnya. Itu biasanya di dalam skripsi di bagian awal itu ada yang namanya halaman lembar pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar tabel. Lalu di bagian intinya itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 landasan dan perancangan sistem, bab 4 implementasi dan pengujian, lalu bab 5 penutup, dan juga di bagian akhir ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini di luar dari bab 5, jadi dia lembarnya di bawahnya lagi. Lalu setelah itu kita membuat subjudul. Jadi sini kita ke halaman selanjutnya saja, kita bikin dulu kayak tadi bab 1 pendahuluan, kita blok ini jadi heading 1. Nah, biasanya di bab 1 itu ada subjudul kayak latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lain-lain. Nah, untuk subjudul yang itu kita tidak menggunakan heading 1, tapi menggunakan heading 2. Nah, contohnya di bab 1 ini untuk subjudul ada latar belakang. Untuk judul kita menggunakan huruf besar semua, sedangkan untuk subjudul itu huruf awalannya saja yang huruf besar. Terus ada rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, di sini kita menggunakan heading 2 ya.
heading 2 kita klik kanan, modify. Lalu di sini kita pilih Times New Roman. Nah, untuk subjudul kita menggunakan ukuran 12 saja. Kita bold dan juga ini warna hitam. Oke. Terus ini kita kata kiri ya. Lalu kita cek juga untuk pengaturan formatnya di font, terus di paragraf. Nah, untuk di paragraf ini kita nolkan juga. Di sini kita pilih 1,5 untuk jarak subjudul dengan isi dari subjudul nanti. Klik OK. Lalu di sini kita numberingnya pilih non saja ya dulu. Oke. Setelah kita setting, kita blok aja langsung. Terus pilih heading 2. Nah, untuk heading 2 kita cek di view ini tadi di navigation. Dia akan letaknya agak ke dalam ya, karena dia merupakan heading 2. Dan heading 1 tadi kan di sini. Lalu seperti itu juga untuk di bab 2, bab 3, dan bab 4, bab 5. Jika ada subjudul heading 2, langsung aja kita ketik, terus kita pilih heading 2, di blok dan pilih heading 2. Nah, biasanya untuk heading 3 ini dia agak menjorok ke dalam ya. Ini karena punya saya tidak otomatis, jadi saya tarik aja. Untuk jarak atau ukuran rulesnya ini, sentimeternya sesuaikan aja dengan di panduan skripsi. Lalu biasanya di dalam heading 3 ini juga kita bisa membuat subjudul lagi. Untuk mengisi heading 3 itu menggunakan heading 4. Sini sebagai contohnya saja, misal nah, ini misal untuk mengisi subjudul heading 3 tadi ya. Ini kita pakai heading 4, klik kanan, pilih modify. Pengaturannya sama saja seperti subjudul lainnya. Times New Roman 12, lalu ini kita pakai huruf tebal, warna hitam. Lalu kita cek juga untuk fontnya sudah sesuai. Untuk paragrafnya sama seperti tadi, dinolkan. Lalu ini pilih 1,5. Untuk numberingnya kita pilih non dulu ya. Oke. Kita blok, pilih heading 4. Nah, ini kalian atur aja lagi agak menjorok ke dalam. Nah, seperti itu untuk pembuatan judul untuk heading 1 dan juga subjudul pada heading 2, heading 3, dan heading 4. Nah, untuk heading ini, heading 1, heading 2 agak menjorok ke dalam pada tampilan navigation ini ya. Lalu ini heading 3 dan heading 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat penomoran pada subjudul ini. Untuk penomoran subjudul, kita di sini caranya klik di samping ini ya, di huruf awal subjudul. Lalu di paragraf ini kita di sini ada numbering, klik tanda panahnya. Kita pilih yang ini, yang biasa. Nah, setelah itu kita klik saja untuk nomor yang tadi. Kita klik, lalu kita pilih lagi ini numbering, tanda panah, kita ke define new number format. Nah, di sini kita setting. Sini kan bab 1. Jadi untuk subjudul pertama ini kita nomornya 1.1. Karena dia ada di bab 1. Sini kita klik depannya ini, kita ketik 1 titik. Setelah itu klik OK. Nah, ini kita spasi aja. Lalu ini bisa kita bold. Nah, biar sama. Nah, ini juga lakukan pada subjudul-subjudul yang di bawahnya. Sini kita langsung bisa dengan cara kita blok ya. Lalu kita pilih ini, format printer. Jadi dia akan mengcopy subjudul dari latar belakang tadi. Nah, seperti ini. Lakukan juga pada subjudul-subjudul di bawahnya pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, untuk penomoran subjudul pada bab 2 itu caranya sama aja, cuman di huruf awalnya kita ketik 2. Jadi kita pilih yang ini tadi, nomor yang biasa, terus kita klik nomornya, kita pilih panah pada numbering, pilih define new number format. Nah, di sini satunya jangan diubah, kita tambahkan angka 2 saja, karena ini untuk subjudul pada bab 2. Klik OK.
Nah, jadinya seperti ini. Lakukan juga pada subjudul-subjudul di bab 2, bab 3, dan bab 4. Itu caranya sama saja, hanya saja angka depannya diubah. Kalau misal bab 3 berarti angka depannya kita ubah 3 titik. Terus untuk bab 4 juga 4 titik, lalu bab 5 juga 4 titik, seperti itu. Nah, untuk penomoran halaman pada heading 3 dan heading 4 itu seperti ini. Kita klik panah number tadi, pilih yang biasa juga. Terus untuk ini kita setting di define new number format, kita tambahkan depannya ini 4 titik untuk heading 3. Jadi ini artinya subjudul pada bab 4 dan subjudul pada subjudul 4.4. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk heading 4 juga kita tambahkan seperti tadi. Kita pilih yang biasa, terus kita klik itu, kita pilih format biasa, define new number. Nah, di sini kita tambahkan berarti 4.4.1. Nanti jika ada lagi subjudul di bawahnya pada heading 4 ini, nanti dia akan otomatis 4.4.1.2. Di sini juga untuk heading 3, jika ada lagi subjudul pada heading 3, nanti dia akan nomornya 4.4.2, seperti itu. Jadi beberapa mekanisme atau alur penyusunan skripsi, cara membuat judul dan juga subjudul, dan juga penomoran pada subjudul. Sekian dulu video saya kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.